Sebelum menonton, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Peristiwa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan adalah jatuhnya bom atom di Hiroshima pada 7 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pada hari yang sama dengan jatuhnya bom atom Nagasaki di Jepang, Sultan Syahrir Wikana dan Darwis mendapatkan informasi radio dari BBC bahwa Jepang secara resmi telah menyerah kepada sekutu. Hal tersebut kemudian mendorong para golongan muda untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Namun golongan tua menolak dengan alasan menghindari terjadinya pertumpahan darah dalam peristiwa proklamasi. Namun Soekarno-Hatta dan Soebarjo belum percaya akan adanya informasi dari Jepang itu dan mendatangi kantor Bukavu kediaman Laksamana Muda Maeda. Namun tidak mendapatkan informasi terkait instruksi dari Jepang. Di pagi harinya, rapat PPKI tidak dapat dilaksanakan lantaran terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang menjadikan penculikan Soekarno-Hatta. Peristiwa tersebut dilakukan oleh golongan muda untuk memaksa Soekarno-Hatta supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Ahmad Soebarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto selanjutnya menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok untuk dibawa ke Jakarta. Di hari yang sama, Soekarno-Hatta dan Soebarjo pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk meminta keterangan kalahnya Jepang. Selain itu, mereka juga melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan dan menginap di rumah Laksamana Maeda. Pada 17 Agustus 1945, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan digibarkannya bendera merah putih dan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan ditemani oleh Hatta. Beberapa fakta unik yang terjadi pada peristiwa Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama adalah hari yang istimewa. Dikutip dari laman Kebudayaan Kemendikbud, peristiwa proklamasi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan bulan Ramadan 1366 Hijriah. Yang kedua, Jepang berniat merampas foto proklamasi. Menurut laman ITS, fotografer mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Jepang ingin merampas film foto milik fotografer itu. Yang ketiga, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 6 September 1944, seorang mufti dari Palestina bernama Syekh Muhammad Amin menyuruh negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, tiang bendera dadakan. Tiang bendera yang digunakan untuk proklamasi kemerdekaan merupakan bambu yang disiapkan beberapa saat sebelum acara dimulai. Yang kelima, Soekarno jatuh sakit. Dikutip dari laman Antar News, Soekarno tertidur pulas karena sedang sakit malaria 2 jam sebelum dilakukannya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, upacara sederhana. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dengan sederhana tanpa adanya protokol. Bahkan tiang bendera hanya ditancapkan pada tanah. Yang ketujuh, bukan suara asli dan penyebaran sembunyi-sembunyi. Rekaman proklamasi yang disebarkan di seluruh penjuru negara bukan rekaman asli pembacaan proklamasi, tetapi rekaman ulang Soekarno di RRI Jakarta tahun 1951.
Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Adam Malik melalui perangkat milik kantor berita Dome. Kemudian yang terakhir, naskah asli dan naskah ketikan. Naskah asli merupakan hasil tulisan tangan Soekarno tanpa adanya tanda tangan. Sedangkan naskah proklamasi yang sudah ditanda tangani adalah hasil ketikan Sayuti Melik. Fakta lain mengatakan, naskah asli proklamasi ditemukan oleh seorang wartawan BM Diah di tempat sampah. Naskah tersebut baru dikembalikan pada negara setelah 46 tahun lamanya. Itulah peristiwa yang pernah terjadi sebelum hari kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.